Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban kita terhadap kekayaan alam di negeriku. Pada materi sebelumnya tentang arti hak dan kewajiban, di mana hak adalah sesuatu yang wajar kita miliki, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kita tahu bahwa negeri ini sangat kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, kita berhak untuk menggunakannya. Akan tetapi, selain memiliki hak untuk menggunakannya, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaganya. Berikut adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dalam menggunakan sumber daya alam yang ada. Hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia, kita berhak untuk memanfaatkannya ya. Terus ada hak untuk memakai sumber daya alam. Kita juga berhak untuk memakai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terus ada hak untuk menikmati sumber daya alam. Kita juga bisa menikmatinya seperti untuk rekreasi dan lain-lain. Terus kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama ada kewajiban untuk menjaga sumber daya alam agar sumber daya alam itu tidak habis. Kewajiban untuk memperbarui sumber daya alam. Kita juga harus memperbarui sumber daya alam yang ada agar keberlangsungannya tetap terjaga. Terus kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam. Kita juga berkewajiban untuk melestarikannya agar anak cucu kita bisa menikmatinya kelak nanti. Berikut adalah contoh hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang pertama, hewan ternak, unggas, dan ikan. Nah, kita bisa memanfaatkannya untuk dagingnya untuk lauk pauk ya. Terus ada kuda, kita bisa gunakan tenaganya untuk menarik delman. Padi, jagung, dan sagu bisa menjadi bahan makanan. Kayu, kita bisa menggunakannya untuk membuat kertas dan perabotan rumah tangga. Tanah, kita bisa memanfaatkannya untuk lahan pertanian, peternakan, pertambangan, dan pemukiman. Minyak bumi dan batu bara untuk bahan bakar. Bauksit untuk bahan baku aluminium. Besi untuk rangka bangunan dan peralatan rumah tangga. Sedangkan contoh kewajiban terhadap sumber daya alam yaitu menjaga kelestarian hutan. Ini contohnya ya. Itu ada beberapa cara. Yang pertama, melakukan penebangan pohon yang sudah tidak produktif. Jadi pohon-pohon yang sudah tua kita tebang. Terus menerapkan sistem tebang pilih, yaitu kita hanya memilih pohon-pohon yang sudah layak untuk ditebang, sedangkan yang kecil kita masih biarkan saja agar dia tetap tumbuh. Terus melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Jadi ketika ada lahan yang tandus, kosong, maka kita menanam kembali dengan pohon-pohonan, itu disebut reboisasi. Terus melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Kita juga harus melindungi habitat yang ada di hutan agar hewan-hewan tidak punah. Mengidentifikasi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nah, ini adalah hal yang sering terjadi di Indonesia, yaitu kebakaran hutan. Maka kita selayaknya harus berusaha keras untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, agar hutan kita tidak semakin habis. Tidak mencoret-coret pohon yang ada di hutan. Hutan juga banyak pohonnya. Nah, itu tidak kita coret-coret agar keberlangsungannya atau tumbuh kembangnya tetap baik. Setidak-tidaknya kita menjaga kebersihan hutan. Mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Nah, karena kertas itu dari pohon, maka kita sebaiknya menggunakan kertas dengan semestinya, tidak berlebih-lebihan, dan tidak membuang-buangnya. Karena itu salah satu untuk menjaga kelestarian hutan.
Tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Sebenarnya untuk membuang sampah tidak mesti sembarangan di hutan, dimanapun kita juga tidak membuang sampah secara sembarangan, karena akan merusak lingkungan. Memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan sembarangan. Nah, ini harus ada hukum yang jelas nih. Jadi ketika ada yang menebang hutan secara sembarangan, maka selayaknya harus diberi sanksi yang tegas. Menerapkan sistem tebang tanaman. Nah, ini kita bisa menanam kembali hutannya secara bergilir. Setelah tidak produktif, kita tebang, terus kita tanam lagi, dan begitu seterusnya. Itulah salah satu contoh kewajiban kita dalam menjaga sumber daya alam, yaitu menjaga kelestarian hutan. Antara hak dan kewajiban harus kita jalankan secara seimbang. Jika kita tidak menjalankan kewajiban kita, maka kita juga akan merasakan dampaknya sendiri. Salah satu dampak dari kita tidak menjalankan kewajiban adalah banjir. Berikut adalah beberapa penyebab dari adanya banjir. Yang pertama ada penebangan hutan liar. Ada aliran air tidak lancar, bendungan yang jebol, tanah yang sudah tidak dapat menyerap air, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, pemukiman di bantaran sungai, drainase yang tidak memadai. Ini adalah penyebab-penyebab banjir. Kita sebagai warga Indonesia harusnya menjaga kelestarian lingkungan kita agar lingkungan menjadi bersih, terutama yang ada di ibu kota. Masalah utama tahunan adalah banjir, biar banjir bisa teratasi. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.